Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detiana Hadana Rahma, NPM 2018 01500061. Di sini saya akan menjelaskan tentang temper tantrum. Temper tantrum adalah suatu letupan amarah anak yang terjadi pada saat anak menunjukkan sikap negativistik atau penolakan dengan keras. Temper tantrum terjadi pada anak karena anak belum mampu mengontrol emosinya dan mengungkapkan amarahnya secara tepat. Temper tantrum pada anak usia 3-5 tahun meliputi menangis, menggigit, menjerit, melempar diri ke lantai, memukul secara membabi buta, berteriak-teriak, dan lain sebagainya. Perilaku temper tantrum banyak terjadi pada anak. Perilaku ini harus segera dikurangi. Jika tidak dikurangi, maka akan mengakibatkan dampak pada anak ketika dewasa. Jika temper tantrum tidak segera ditangani, maka akan mengakibatkan yang pertama, anak akan menjadikan tantrum sebagai senjata untuk dipenuhi keinginannya serta kurang dapat menunda keinginannya. Yang kedua, perkembangan intelektual dan sosial anak temper tantrum kurang seimbang. Selanjutnya, profil narasumber. Namanya berinisial MA. Umur 5 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bekasi 10 September 2016, alamat Jalan Jatimakmur nomor 27, Kota Bekasi, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. MA ini juga dia belum sekolah. Dan selanjutnya itu ada deskripsi narasumber. Deskripsi narasumber. Narasumber dengan berinisial MA ini merupakan seorang anak laki-laki yang berumur 5 tahun, berasal dari Kota Bekasi, dan ia seorang anak sematawayang. Kedua orang tuanya sudah bercerai ketika MA berusia 1 tahun. MA sejak kecil ikut dengan ibunya, sementara sang ayah sudah menikah lagi dan tinggal di Palembang. Slide selanjutnya itu ada latar belakang narasumber. Nah, klien saya ini merupakan anak pertama. Ia juga anaknya sangat aktif sekali. MA pun dalam bersosialisasinya sangat mudah dekat dengan siapapun. Tetapi sewaktu-waktu jika ia merasa lelah atau capek atau keinginannya tidak dituruti, pasti suka ngamuk atau teriak-teriak sampai melempar barang yang ada di sekitarnya. Kejadian itu pun bisa hampir 3 jaman baru dia diam kembali. Di saat dia mengamuk pun tidak ada satu orang pun yang bisa membuat ia tenang atau diam, termasuk ibunya sendiri. Ibunya tuh sangat frustasi sekali jika MA selalu seperti itu, hingga akhirnya teman sepantarannya itu mulai tidak nyaman bila berada di samping MA, seperti kayak jaga jarak. Slide selanjutnya itu ada permasalahan yang sering muncul. Yang pertama itu tidak dapat mengungkapkan keinginan. Yang kedua, marah berlebihan seperti ingin merusak diri dan barang sekelilingnya. Yang ketiga, hipersensitif atau sangat peka, sulit mengatasi perasaan tersinggung. Yang keempat, menjadi pemurung. Yang kelima, takut tidak memiliki teman. Slide selanjutnya itu ada analisis kebutuhan. Yang pertama itu, klien membutuhkan waktu bersama dengan kedua orang tuanya. Yang kedua, klien membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, klien perlu merubah pola pikirnya sejak dini. Slide selanjutnya itu potensi yang dimiliki. Yang pertama itu ia memiliki bakat. Yang kedua, pintar berbicara bahasa Inggris. Ya, selanjutnya itu layanan BK yang diberikan. Yang pertama itu ada layanan konseling individu. Layanan ini memungkinkan klien mampu memperoleh pelayanan secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah yang dihadapi klien. Dan yang kedua itu ada layanan konseling informasi. Di sini membekali klien dengan mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan dirinya, informasi yang bisa diberikan. Nah, jadi kesimpulannya, temper tantrum terjadi pada anak karena anak belum mampu mengontrol emosinya dan mengungkapkan amarahnya secara tepat. Dengan ciri marah berlebihan, tidak dapat mengungkapkan keinginannya, takut berlebihan, pemalu, dan hipersensitif. Perilaku tantrum adalah perilaku yang
bersifat universal dan normal terjadi pada anak. Hanya saja banyak orang tua yang meresponnya secara tidak tepat dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang mengganggu dan dibikin stres gitu. Salah merespon anak yang tantrum akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan berikutnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi orang tua untuk memahami mengenai tantrum, bagaimana mencegahnya, bagaimana menghadapinya, serta pelajaran apa yang dapat diberikan oleh orang tua pada anak pasca tantrum terkait dengan manajemen marah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.